Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, komunitas Kerahiman Ilahi Satora, dan juga umat yang hadir pada malam hari ini, yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada kesempatan ini komunitas Satora mengundang kita semua dan bertepatan dengan 1 November, di mana kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Orang Kudus. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan tema panggilan menuju kekudusan. Dengan tema ini, saudaraku sekalian, saya ingin mengajak kita untuk bertanya, menjadi kudus di zaman now ini, apakah sesuatu yang mungkin? Apakah kita bisa menjadi kudus ya di tengah situasi pada masa kini? Ataukah kudus ini menjadi orang kudus itu adalah masa lalu semua? Sehingga kita ini kalau berziarah kalau ke Eropa, itu ke tempat orang-orang kudus. Umumnya kita di Indonesia ini nggak ada kudus-kudusnya. Apakah kita tidak bisa menjadi kudus di tengah dunia pada masa kini? Maka menarik saudaraku sekalian, menjadi kudus di zaman now ini, apakah sesuatu yang mungkin? Nah, saudaraku sekalian, menarik bahwa hari ini saya katakan tadi, kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Nah, kita melihat Bapak Ibu, bahwa orang kudus bukanlah orang yang luar biasa, ya. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka ini bukan malaikat. Mereka menjadi kudus itu bukan karena mereka terbang turun dari sorga gitu ya. Baru mereka menjadi kudus di tengah dunia. Tidak, saudaraku sekalian. Mereka ini setia mengorbankan hidupnya untuk beriman secara utuh kepada Kristus. Dan menarik saudaraku sekalian, yaitu bahwa mereka ini disebut kudus karena mereka melakukan hal-hal yang biasa, pekerjaan sehari-hari, tetapi dengan cinta kasih yang luar biasa. Seperti dikatakan oleh Ibu atau Santa Teresa de Calcutta, yaitu bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Amin. Nah, ini saudaraku sekalian, kenapa mereka disebut sebagai orang kudus? Oleh karena itu, perayaan hari ini, saudaraku sekalian, Hari Raya Semua Orang Kudus, itu memberikan kepada kita 3 makna. Yang pertama, memberikan harapan kepada kita yang semakin kuat akan kehidupan abadi bersama para kudus di sorga. Jadi kalau sekarang para kudus ada di sorga, dan kalau Bapak Ibu ikut misa hari ini, bacaan pertama dari kitab Wahyu, dikatakan mereka pegang daun palem sebagai lambang kemenangan, maka kita juga diberikan jaminan bahwa nanti kita juga akan menjadi seperti itu. Yang kedua, meneguhkan kita dalam perjuangan hidup sehari-hari, bahwa ada sekian banyak orang kudus di surga yang selalu mendoakan kita. Bahwa saya punya nama Laurentius, saya yakin bahwa Santo Laurentius mendoakan saya. Ya, saya mempunyai Santo Pelindung Sylvia. Saya percaya Santa Sylvia juga pasti mendoakan saya dan seterusnya. Jadi saya tidak sendirian, tapi orang-orang kudus yang mereka sudah jaya dalam kerajaan surga, mereka pasti mendoakan kita. Jadi ada harapan baru untuk kita. Yang ketiga, yaitu mendorong kita untuk mengupayakan kekudusan di tengah dunia masa kini. Ya, dengan cara seperti bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari sabda bahagia, yang nanti juga akan kita lihat lagi, yaitu mengupayakan kekudusan dengan cara jadi orang yang lemah lembut, mencintai kebenaran, murah hati, membawa damai. Nah, itulah yang diharapkan dalam kehidupan kita. Nah, maka saudaraku sekalian, saya mengajak kita tadi kan dikatakan, mungkinkah menjadi kudus di tengah zaman pada saat ini, apakah bisa? Nah, kita lihat saudaraku sekalian, bagaimana kita hidup kudus di tengah dunia masa kini. Nah, dunia masa kini seperti apa saudaraku sekalian? Ya,
Kita mau pemilu pada saat ini aja, pilpres saja, itu udah panasnya bukan main ya. Nah, sudah mulai ramai dengan rebutan kedudukan-kedudukan ini, ya. Jadi kesuksesan, kekayaan, harta, jabatan, status sosial yang tinggi, popularitas, itulah yang ditawarkan oleh dunia pada masa kini. Dan itu saudaraku sekalian, tentu amat menggiurkan, ya. Dan bagi sebagian orang, istilah orang kudus, orang martir, itu mah zaman dulu, itu mah aneh, itu mah kuno. Karena sekarang yang dikejar adalah status, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Nah, padahal saudaraku sekalian, kita semua yang telah dibaptis, kekudusan itu sendiri merupakan dasar dari panggilan hidup kita. Bahwa ketika saya dibaptis, menjadi seorang pengikut Yesus, berarti saya juga harus mengusahakan kekudusan di dalam kehidupan saya, yaitu bagaimana kesempurnaan cinta kasih dalam persatuan dengan Allah yang telah mengasihi kita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kudus. Sehingga kita lihat saudaraku sekalian, gaya hidup orang modern pada saat ini seperti apa. Ya, kira seperti digambar saudaraku sekalian ya, menganggap status itu sebagai sesuatu yang penting ya. Maka ketika bertemu dengan orang ya, saya kalau pergi beri renungan di kantor atau ketemu dengan orang, mereka sodor, "Pater, ini kartu nama saya." Saya baca, wow, CEO. Pater punya kartu nama mana? Saya bilang, ada ballpoint enggak? Saya catat ya, ini alamat saya. Nah, jadi kartu nama saudaraku sekalian, di situ adalah status dia apa di kartu nama itu. Lalu mobilitasnya juga tinggi ya. Lihat ibu-ibu sekarang ya, mereka mereka kelompok-kelompok sosialita ya. Mereka kalau arisan itu pakai dress code. Sampai ada yang mengeluh pada saya, "Pater capek ya, karena hari ini dia tuh 6 arisan. 6 arisan, bajunya itu beda-beda. Maka di mobilnya itu penuh dengan baju, hanya untuk nanti ganti baju dalam mobil." Begitu melelahkan saudaraku sekalian. Mobilitas itu begitu tinggi. Lalu mereka bercengkerama itu di tempat-tempat tertentu. Ya, kafe-kafe, kafe asmara, ya, atau kafe apa lagi. Jangan kalau ke Starbucks, aduh Starbucks mah biasa, ya. Ke kafe healing, itu di rooftop dan sebagainya. Cari tempat saudaraku sekalian, tempat itu yang luar biasa, ya. Lalu mereka juga memiliki kebiasaan olahraga juga yang mahal ya. Olahraga tidak ya lari pagi atau ini mah biasa, treadmill mah biasa, pilates ya, atau yoga dan sebagainya. Lalu pernikahannya juga agung ya. Ada yang pernah berkata pada saya, "Pater, nanti kami nikah di Bali. Tapi pemberkatannya sudah di Jakarta, ya. Tapi diam-diam. Tidak boleh ada orang yang tahu. Hanya Pater, kami berdua, papi dan mami kami sama saksi. Nanti setelah itu baru kita ke Bali. Ketika lagi sunset di Uluwatu, lalu Pater menumpangkan tangan dan memberkati perkawinan kami." Saya mengatakan, "Oh, kamu cari matahari di Uluwatu. Kamu tidak cari Tuhan, tapi kamu cari matahari." Mereka ingin saudaraku sekalian, yaitu di pantai seperti pasangan di bawah ini, ya. Lalu memiliki gaya hidup serba instan, ya. Tidak mau kalah dengan orang lain, ya. Lalu memanfaatkan semua jenis teknologi, ya. Dia tidak tahu, tapi karena cucunya itu begitu pintar sama teknologi, maka omanya minta itu cucunya sepalati dia. Bagaimana supaya dia pintar dengan teknologi. Enggak tahu bagaimana cara gunakan, enggak apa-apa, sebentar bolak-balik aja di handphone. Enggak tahu apa yang dibuka, ya. Jadi memanfaatkan segala macam jenis teknologi. Nah, itu saudaraku sekalian, gaya hidup pada masa kini. Nah, lalu bagaimana warta kitab suci tentang kekudusan? Ya, kitab Imamat berkata, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku."
Jadi itu bagaimana kitab Imamat sudah tegaskan di Perjanjian Lama tentang bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan sudah pisahkan kita. Kita sudah jadi pengikut Yesus. Berarti kita diajak untuk menjadi orang kudus. Amin. Nah, lalu 2 Korintus bab 7 ayat 1. Kita baca sama-sama di situ. Ya, kita baca sama-sama dari rumah. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, kata menarik itu bagus, saudaraku sekalian. Jadi kalau mau kudus, berarti ada roh takut akan Allah. Bagaimana kalau mau jadi kudus tapi kan nggak ada takut-takutnya, ya? Di sana korupsi ya, kenapa kalau saya enggak? Akhirnya apa? Korupsinya berjamaah. Nah, tapi kita diajak saudaraku sekalian, jadi di sini dikatakan menarik ya. Jadi mengupayakan memiliki janji, marilah kita menyucikan diri kita, ya, supaya kita menyempurnakan kekudusan itu. Nah, jadi berkat pembaptisan kita diterima, ya, kita sungguh menjadi anak Allah dan ikut dalam kodat ilahi dan kesucian yang kita peroleh. Sehingga saudaraku sekalian, dalam diri kita lalu menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, dalam Kolose dikatakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Jadi ada buah-buah roh yang ada dalam diri kita, sudah dikatakan dalam Galatia, ya. Jadi itu yang diharapkan dari kita, ya. Jadi kaum beriman dengan segenap jiwa, kita lalu membaktikan diri kita pada kemuliaan Allah dan pengabdian terhadap sesama. Seperti orang kudus yang tadi saya katakan di awal, ya. Dan dalam 1 Petrus bab 1 ayat 15 sampai 16, ya kita baca sama-sama di situ, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, bagaimana Petrus mengambil kitab Imamat yang saya katakan tadi pada awal. Ya, jadi kudus dari bahasa Yunani hagios, artinya apa? Dipisahkan, terpisah dari dosa, dan demikian dikuduskan bagi Allah. Ya, suatu makna untuk menjelaskan kualitas yang diperlukan untuk berdiri bersama Allah dan untuk layak melayani. Bahwa kalau kita mau berdiri di hadapan Allah seperti orang-orang kudus, maka kita juga harus layak di hadapan Allah. Sehingga Efesus bab 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini kata menarik Bapak Ibu. Di dalam Dia Allah milik kita sebelum dunia dijadikan. Dunia dijadikan itu luar biasa Bapak Ibu. Itu artinya apa? Bahwa we are choose, ya. Kita itu adalah orang-orang terpilih. Itu hebat Bapak Ibu. Betapa luar biasanya kita ini. Saya harus berbangga dengan diri saya bahwa Tuhan itu pilih saya loh. Bahwa saya menjadi seorang Katolik. Dan akhirnya saya menjadi seperti ini. Itu bukan karena kebetulan, ya, tapi bahwa sejak awal sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah memeteraikan saya. Amin. Nah, ini penting, ya. Maka kalimat sini holy living, itulah yang perlu kita wujud nyatakan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen diperintahkan untuk menjadi lain dari dunia ini. Bagaimana di tengah dunia pada masa kini yang saya katakan tadi, ya, ada gambaran tadi, ya, bagaimana kita itu ya berbeda, ya.
Kemarin kalau saya bawa orang pergi ziarah ya ke Eropa ya. Kalau sampai ke Paris ya kita ke sana, kita bertemu orang kudus ya, ke Basilika Santo Fransiskus, Santa Clara, ya Beato Akultis, ya, tempat penampakan Bunda Maria dimanapun juga. Begitu sampai di Paris, lalu kita akan bertemu dengan Beato Gucci, Beato Beato ini Santa Herme dan sebagainya. Nah, lalu pada akhirnya apa? Ikut pada arus dunia. Tapi menarik, ada yang berkata, "Duh Pater, saya mau enggak deh ke situ. Kenapa? Saya sudah punya niat baik kok. Karena saya mau datang ziarah." Luar biasa saudaraku sekalian, menjadi lain dengan dunia. Ini penting. Jadi jangan sampai orang mau apa pakai tas Hermes atau pakai tas Gucci, kita juga ikut begitu. Enggak perlu, ya. Pakai KW Mangga 2 juga nggak apa-apa, nggak ada yang tanya juga. Nah, ini saudaraku sekalian, seringkali kita takut, cemas gitu loh. Kalau saya tidak seperti tetangga sebelah. Amin. Nah, ini penting untuk kita. Jadi perintah ini dapat dipahami melalui nasihat dari Paulus dalam jemaat di Roma. Ya, kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Ini kata menarik Bapak Ibu ya, amin. Amin. Ini kata bagus ya. Artinya ada satu discernment. Kita pilih gitu loh. Mana kehendak Tuhan, mana enggak. Begitu mau belanja, kita tanya dulu, saya butuh apa enggak sih? Ya. Saya punya pengalaman begitu kita masuk bus, orang bawa tenteng ada belanja tadi. Lalu tanya, engkau beli di mana ya? Oh di sana. Kok saya nggak lihat ya? Aduh saya turun dulu beli. Aduh kita tunggu lama. Hanya kenapa? Enggak mau kalah sama orang lain. Maka kita tanya, need and wants. Seringkali, ya itu bukan karena butuh, tapi hanya karena ingin doang. Nah, maka penting untuk apa? Jaga kekudusan diri kita, ya. Jangan ikut, ya, apa yang menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, Yesus sendiri, saudaraku sekalian, di sabda bagi yang kita dengar pada hari ini, ya, berkata ya, berbagailah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Jadi sini Yesus menekankan pada kita tentang kesucian hati kita. Di Matius bab 5 ayat 58, kita baca sama-sama. Yesus tekankan apa di situ? Kita baca sama-sama. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, itulah saudaraku sekalian amat menarik kutipan-kutipan yang saya ambil untuk menegaskan kepada kita, yaitu bagaimana kita hidup kudus. Saudaraku sekalian, renungan saya sampai jam berapa ya? Kalau misalnya kelamaan, tolong saya di chat ya, supaya saya bisa cepat aja. Nah, saudaraku sekalian, tadi saya sudah ambil dari kutipan untuk menegaskan bagaimana hidup kudus itu adalah suatu panggilan kita di tengah hidup dunia modern masa kini. Sehingga saya sedikit mengambil dari seruan apostolik Paus Fransiskus tentang panggilan kekudusan pada zaman sekarang. Dalam ensikliknya yang disebut sebagai Gaudete ex exsultate, ya. Itu menarik Paus. Paus dalam ensiklik ini ya, dia berkata yang amat menarik. Gaudete exsultate artinya apa? Bersukacita dan bergembiralah. Ini adalah akhir dari kutipan dari sabda bahagia itu, yaitu bersukacita dan bergembira. Artinya, jadi orang kudus itu tidak berarti bahwa muka kita muram. Tidak ya. Muka kita itu jangan menjadi orang kudus, tapi muka kita tuh andilau. Ya, antara sedih dan galau.
Ya, tidak. Jadi orang kudus tapi kita tuh bersukacita, bergembira dalam hidup. Ya, saya jadi pastor, ya, jadi biarawan, bersukacita. Jangan jadi pastor, tetapi aduh nggak ada si gembira-gembiranya. Ya, ngapain jadi pastor kalau nggak gembira? Amin. Demikian juga berkeluarga. Hidup berkeluarga bersukacita. Punya istri, ya bersukacita. Dia dulu langsing, sekarang langsung. Bersukacita. Ya, punya suami, dulu six pack, sekarang dia 6 month. Ya bersukacita. Ya, inilah saudaraku sekalian, panggilan dalam kehidupan kita untuk apa? Bersukacita dan bergembiralah. Nah, maka Paus ingin kita menjadi orang suci dan tidak puas dengan keberadaan yang hambar dan biasa-biasa saja. Artinya apa, saudaraku sekalian? Ya, jangan jadi orang Katolik, ya cukuplah. Udah ke gereja hari Minggu, ya cukuplah ikut kegiatan KKI. Ngapain juga harus lebih-lebih amat. Nah, jadi jangan yang biasa-biasa saja gitu loh, ya. Tapi jangan hanya puas keberadaan, cukup hanya sebagai orang Katolik. Nah, jangan kita harus buat sesuatu, mengungkapkan iman kita sebagai seorang Katolik itu. Maka untuk itu kita masuk komunitas KKI, ya kita melakukan aktivitas ini, aktivitas itu untuk mengungkapkan iman kita, ya. Jadi jangan hambar, itu yang mau dikatakan. Nah, jadi Paus mengambil sabda Yesus pada saat khotbah di bukit yang tidak perlu saya ulangi ya, karena saudaraku pasti hafal ya sabda di bukit ini. Ada berapa sabda di bukit? Ada, ya ada 2, ada 3, ada 5, Ke-8. ada 8, ya betul. Ada 8 sabda bahagia ya. Kalau 5 berarti itu buat sendiri. Nah, Nah, saudaraku sekalian, jadi ini adalah seruan Paus ya bagi orang modern guna mengusahakan kekudusan dalam hidup sehari-hari, ya. Jadi Paus menggunakan sabda bagai ini. Nah, jadi para kudus itu dekat dengan kita ya kata Paus ya. Bahkan mereka adalah saudara yang paling sejati. Mereka memahami kita, mencintai kita, mengetahui apa yang benar-benar baik bagi kita. Nah, jadi Paus mengatakannya di Bukit Sabda Bahagia ya, yaitu bahwa mereka mengajak kita ke jalan kebahagiaan ya. Berbagailah orang miskin di hadapan Allah, lemah lembut, suci hatinya dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya? Maka Injil mengatakan, berbagai orang miskin, sedangkan dunia mengajak, berbahagialah orang kaya. Nah, Injil mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, sedangkan dunia mengatakan, berbahagialah orang yang sombong. Nah, Injil mengatakan, berbahagialah orang suci, sedangkan dunia mengatakan, berbagai orang licik dan pencari kesenangan. Banyak orang menjadi cerdik, senang, yang penting bahwa gue itu bahagia gitu loh, dengan cara saya. Nah, jadi sabda bahagia adalah cara kekudusan dan membawa, nampak sepertinya membawa kita tuh, aduh Pak Jeko, kita jadi orang Katolik kok punya kalah gitu loh. Kok hidup miskin sih? Nah, tidak. Tapi mau dikatakan pada kita bahwa kita nanti seperti dalam kitab Wahyu bab 39, kalau kita setia melaksanakan sabda bahagia ini, maka nanti kita akan menjadi orang kudus yang memegang daun palem. Nah, itulah yang Paus harapkan dari kita. Sehingga Paus melihat, dia berkata, saya suka merenungkan kekudusan yang hadir dalam kesabaran umat Allah, dalam diri para orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dengan kasih yang besar, dalam diri pria dan wanita yang bekerja keras, ya, yang bekerja keras mendukung keluarga-keluarga mereka, ya, dalam diri orang-orang sakit, ya, dia sabar. Tadi begitu banyak doa ya, ini kemo itu bukan hal mudah, pasti aduh sakit dan sebagainya. Tapi begitu kemo dia itu sabar, dia terima semua penderitaan, dia terima sakit, tapi dia tidak marah sama orang di rumah. Tapi lima penderitaan ini sebagai salvia pikul, itu adalah hal yang amat luar biasa. Dalam diri kaum religius yang berselanjut yang tidak pernah kehilangan senyum, ya.
Dalam ketekunan mereka sehari-hari, saya melihat kekudusan militansi gereja. Ya, itu kata Paus. Nah, jadi kekudusan itu tidak jauh dari kita. Orang kudus mereka itu membawa damai. Seperti Francis Assisi ya, di gambar ini. Dia pembawa damai. Di gambar ini ada satu serigala. Serigala ini dia suka apa yang mengganggu warga di kampung namanya Kampung Gubbio. Dan ketika Francis datang, dia itu mendamaikan warga kota Gubbio dengan serigala ini. Dia berkata bahwa kamu orang Gubbio kasih makan serigala tersebut. Kalau kamu kasih makan serigala, maka serigala itu akan menjaga kampungmu. Akhirnya saudaraku sekalian, bahwa berkat Santo Francis Assisi, maka kota Gubbio itu menjadi begitu damai. Mereka kasih makan serigala, serigala lalu jaga kota Gubbio tersebut. Sehingga Francis dalam doanya, make me a channel of your peace. Amin. Nah, jadi kita semua dipanggil menjadi pembawa damai. Orang membawa damai adalah anak-anak Allah, bukan permusuhan, kebencian, suka berita hoaks dan sebagainya. Kenapa? Tuhan menciptakan kita, kalau baca kitab Kejadian, Tuhan menciptakan kita itu dari tanah liat. Setelah itu menghembuskan itu dengan rohnya. Akhirnya manusia pertama itu hidup. Jadi dari tanah liat. Tapi kalau orang itu suka ribut, suka berantem, ini jangan-jangan diciptakan dari tanah sengketa. Kok sukanya ribut melulu, suka berantem. Kalau orang suka gosip, ya, suka berita bohong, ini jangan-jangan mereka itu diciptakan dari tanah longsor. Kata-katanya longsor di mana-mana. Nah, maka saudaraku sekalian, bagaimana di tengah dunia modern pada saat ini, lalu kita diajak oleh Bapa Suci untuk mengusahakan kekudusan. Pertama, saudaraku sekalian, mungkinkah kita menjadi kudus? Menjawab pertanyaan tadi ya, di zaman now ini. Mungkinkah? Yang pertama, kekudusan berarti menjadi diri sendiri. Nah, ini penting. Jadi menjadi kudus tidak berarti bahwa saya harus hidup itu seperti santo ini, santo itu. Aduh, kalau Santo Francis Assisi, dia punya ada stigmata, 5 stigmata. Akhirnya saya Pastor Laurentius ini, lalu buat luka di sapunya tangan, luka di sapunya lambung, di kaki. Tidak perlu harus seperti itu. Kita jadi diri sendiri, ya. Jadi itu penting. Jadi dia mengatakan orang-orang kudus, mereka berdoa baik kita dan memberikan teladan mengenai bagaimana kita hidup. Akan tapi kita tidak perlu menjadi penggalan atau salinan orang kudus tersebut. Jadi mereka mendoakan kita, ya. Saya itu contoh, saya ini pelindung saya Santo Laurentius. Laurentius itu ketika dia itu dia diakon di kota Roma, lalu dia itu bawa makan untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Dia itu dipanggang. Begitu sudah panggang sebelah sudah matang, lalu dia berkata kepada serdadu yang panggang dia. Dia berkata, balikan tubuh saya karena sebelahnya sudah matang. Tidak perlu saya juga seperti Santo Laurentius itu panggang tubuh saya. Ya, kita tidak perlu harus menjadi seperti itu. Ya, jadi setiap orang percaya perlu membedakan jalannya sendiri dan memunculkan yang terbaik dari dirinya sendiri. Apa sih dari diri saya yang saya munculkan terbaik? Dalam keluarga saya munculkan terbaik itu apa gitu loh. Buat keluarga saya jadi bahagia. Jangan minta dicintai terus, tapi nggak pernah mencintai orang. Amin. Nah, ini maksudnya. Jadi diri sendiri. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan memilih kita masing-masing menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya. Maka jadilah diri kita sendiri. Jadi para kudus, mereka mendorong, mereka itu menemani kita. Dan kita juga berlomba untuk menjadi seperti mereka, tetapi kita itu jadi diri kita sendiri. Ini penting ya. Jadi pertama apa Bapak Ibu? Menjadi kudus tetapi jadi diri sendiri. Ya, ini penting. Lalu saudaraku sekalian,
kita melihat yaitu yang kedua, yaitu bahwa kehidupan sehari-hari juga memimpin kita kepada kekudusan. Jadi pertama tadi, jadi diri sendiri. Yang kedua, kehidupan sehari-hari. Setiap orang dipanggil untuk menjadi suci. Dan Paulus itu menyebutnya sebagai saints next door. Artinya, menjalani kehidupan kita dengan cinta dan memberi kesaksian tentang Tuhan dalam semua yang dilakukan. Saya menjadi seorang bapak dalam keluarga. Santo di balik pintu, artinya apa? Bagaimana saya itu bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur di kantor. Saya sebagai seorang ibu, bagaimana saya setia ketika suami saya pulang rumah, dia itu satu menyambut dia kepulangan dengan senyum. Pi sudah pulang, Pi. Ya, mami sudah siapin makanan. Ya, beri senyum. Jangan suaminya baru pulang, lu bawa duit enggak? Enggak bawa duit makan di luar. Nah, nah, jadi lihat, menjalani hidup itu dengan baik, ya, itu tugas saya. Siapkan yang baik. Nah, jadi itu kesaksian. Ya, saya dengan tugas saya sebagai seperti yang saya janjikan dulu, sia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Nah, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi hal ini tidak berarti dikatakan ya, harus melakukan tindakan yang besar dan dramatis. Ya, saya jadi orang mau jadi orang kudus ya. Jadi saya akhirnya bawa salib. Saya lalu menuju ke apa masjid, lalu saya akan bawa salib. Naik ke apa masjid apa masjid di apa tempat saya berada. Percayalah salib ini. Ya, percaya pada Yesus. Engkau lakukan tindakan dramatis tersebut, orangnya lempar engkau dengan batu. Nah, jadi tidak perlu seperti itu ya. Jadi kita dapat melaksanakan kehidupan kita sendiri itu sebagai misi. Nah, ini yang penting. Jadi tidak pergi kita juga tidak perlu berlelah sampai pingsan untuk mengusahakan hidup mistik. Artinya, aduh saya itu menjadi ibu rumah tangga. Setelah pagi saya siap makan untuk suami, anak ke sekolah, saya lalu mulai puasa, terus seharian saya puasa. Puasa imiten, puasa ini, puasa itu dan sebagainya, sampai pingsan sendirian. Nah, jadi menjadi orang kudus tidak perlu harus kita sampai pingsan. Tidak perlu harus mengundurkan diri, kita harus pergi ke hutan. Ya, tinggal di hutan sendirian, doa di sana gitu ya. Sampai meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri dan keluarga. Ditanya istri kemana? Oh, udah pergi berdoa di hutan. Tidak harus seperti itu. Nah, maka seperti Carlo Acutis contohnya ya, anak muda ini kemarin waktu ziarah, sekarang menjadi satu destinasi ziarah ya. Dia di kota Milan kalau nggak salah ya, tapi dia itu dimakamkan di jenazahnya lalu sekarang ada di kota Assisi karena memang dia itu mencintai Santo Francis dari Assisi. Jadi memang jenazahnya ada di gereja Santo Rufino, tidak jauh dari Basilika Santa Clara. Carlo Acutis ini. Nah, kalau Carlos, namanya Carlos ya, kalau aku di sini bukan seorang imam yang pakai jubah, karena anak muda yang belum menjadi seorang imam, tapi dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Saat menderita penyakit, bukannya putus asa, melainkan betul-betul bersyukur, ya, saat menjalani. Jadi dia itu sakit, tapi dia itu bersyukur. Dan menarik dari anak muda ini, yaitu bahwa dia itu menurut apa ibunya ya, dia mendidik anaknya ini dalam hal rohani ya. Dan dia ini seorang gamer ya. Kalau Akutis ini, dia buat website komputer untuk bagaimana bawa anak remaja itu supaya mereka itu mencintai Ekaristi. Jadi dia punya website itu, dia tampilkan tentang mujizat Ekaristi supaya anak-anak muda itu mencintai Ekaristi. Seperti dia itu pagi-pagi, dia suka ke gereja. Nah, untuk menghadiri Ekaristi. Jadi bagaimana dia menjadi orang kudus tetapi ada di dunia masa kini, ya, di tengah kehidupan. Maka kita belajar di situ
bahwa kita dipanggil untuk menjadi suci dengan menjalani hidup kita dengan penuh cinta dan dengan beri kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan dimanapun kita berada. Nah, maka yang penting bahwa apapun yang kita lakukan itu dengan baik, ya. Jangan jadi orang Katolik tapi 5 eng, ya. 5 eng itu apa? Suka ngeluh, suka ngedumel, suka ngeyel, suka ngomel, suka ngegosip. 5 eng, komplit. Nah, tapi bagaimana kehidupan kita itu menjadi sebuah kesaksian. Nah, jadi kita menjadi orang kudus tapi bukan pasif, ya. Tetapi kita menjadi orang aktif, ya. Doa, lalu kita mewujudkan, ya, itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jalan menuju kekudusan adalah dalam langkah-langkah kecil, doa, berkorban, lalu bagaimana kita melayani orang-orang lain. Berbicara tentang kudusan, ada waktu untuk berdoa dan juga ada waktu bagaimana kita melayani sesama kita. Nah, lalu yang ketiga yaitu bahwa kekudusan itu terjadi melalui pertobatan, ya. Bertobat dan mau mengampuni. Tapi itu adalah satu proses perjalanan kehidupan kita. Jadi orang kudus itu jatuh bangun, ya. Hidup kita pasti ya kita ya namanya kita di tengah dunia, ya kita ada godaan, jatuh dalam dosa, tapi kita juga bangkit seperti dalam kisah anak yang hilang. Dan inilah proses untuk bagaimana bangun hidup dalam kesucian. Lalu saudaraku sekalian, bagaimana yang keempat, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus di tengah dunia modern? Paulus mengatakan menghindari yaitu gnostisisme dan pelagianisme. Gnostisisme itu artinya apa Bapak Ibu? Yaitu sibuk argumentasi, ya. Apa argumentasi imannya, ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu. Saya kemarin itu diajak oleh orang tuanya, Pater tolong dong datang, kita ketemu ya. Anak saya ini studi di Amerika, pulang jadi free thinking. Ma, saya nggak mau lagi percaya pada Tuhan. Menyerah Tuhan. Yang papi dan mami kan kerja itu kan kekuatan papi dan mami. Rezeki itu kan bukan dari Tuhan. Tapi karena papi dan mami itu bekerja keras. Sibuk argumentasi, saya ke sana hanya habis waktu berdebat terus-menerus. Nah, jadi berdebat, begitu ada orang kerja nanti berdebat, tapi tidak pernah mau melayani. Ya, orang melayani, tapi dia hanya sibuk argumentasi. Model seperti ini namanya gnosticisme. Atau juga pelagianisme. Artinya apa? Yaitu bahwa keselamatan itulah usaha saya sendiri, bukan karena rahmat Tuhan. Jadi di sini artinya apa? Jadi orang kudus itu artinya apa? Rendah hati. Ya, Santa Bernadette, saudaraku sekalian, kalau kita bicara ke Lourdes ya, waktu dia asma, dia itu kebiara, dia larikan diri ke Nevers. Lalu suster biara waktu itu mereka tahu, aduh, dia itu sakit begitu luar biasa. Mereka lalu mengatakan, mari kita pergi keluar, ambil air yang dulu engkau gali, supaya engkau minum. Karena supaya engkau sembuh. Karena banyak orang sembuh ketika minum air tersebut. Bernadette lalu berkata apa? Tidak, air itu bukan untuk saya. Air itu untuk orang lain. Karena Bunda Maria berkata pada Bernadette, saya tidak menjanjikan kepadamu kebahagiaan di dunia ini, tetapi kebahagiaan di dunia akhirat. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Sehingga waktu ketika dia sakit, suster mengatakan, pergi ambil air di Lourdes. Engkau minum setelah engkau sembuh. Dia berkata, tidak, air itu untuk orang lain. Biarlah saya tetap dengan sakit saya. Penting, rendah hati. Amin. Nah, inilah saudaraku sekalian, supaya tidak menjadi orang pelagianisme. Yang kelima, yaitu bersikap baik. Ya, bersikap baik itu Paulus mengatakan apa, Bapak Ibu? Dia omong tuh jelas loh, yaitu apa? Jangan gosip. Nah, jadi Paulus kasih contoh tentang bersikap baik itu apa? Jangan gosip. Nah, pernah ada satu orang berkata pada pastor, pastor, saya malasnya ke gereja ya. Sampai gereja, kenapa? Kok nggak tidak mau ke gereja? Iya,
kita gereja, sampai di gereja kita baru duduk. Mereka semua pada gosip semua di sana. Engkau sudah dengar belum? Pastor paroki kita loh. Wah begini-begini. Sebab gosip. Akhirnya pastor berkata, oh ya ini sabar satu air ya. Coba engkau bawa air ini keliling gereja. Ya, tapi engkau harus sadar, engkau bawa air keliling gereja sampai ke sini, sebab air dalam gelas itu tetap penuh. Orang itu lalu bawa air tersebut, dia keliling gereja. Lalu sampai di depan, pastor berkata, bagaimana air ini kok bisa tetap penuh? Dia berkata, iya, air ini tetap penuh karena tadi saya fokus pada gelas tersebut. Sehingga dengan demikian, air ini tetap utuh. Pastor berkata, nah itu penting. Ke gereja itu fokus kepada Tuhan. Bukan sibuk dengan orang citra samping kiri kanan. Amin. Nah, maka saudaraku sekalian, ini hal penting untuk kita. Jadi Paulus beri contoh ya. Dia mengatakan demikian. Engkau sebagai seorang ibu ya, engkau pergi belanja. Sampai di pasar, engkau ketemu teman. Temanmu tetanggamu itu berkata, ajak engkau untuk bergosip. Dia mengatakan, engkau sudah dengar belum? Tetangga sebelah rumah kita loh. Oh suaminya kemarin saya lihat di mall, aduh jalan dengan perempuan lain. Lalu engkau berkata, aduh maaf ya, maaf saya tidak bisa dan gosip, karena saya mau ini belanja cepat. Ini suami saya mau ke gereja. Engkau tidak melibatkan diri pada gosip tersebut. Nah, sampai di rumah, lalu anakmu ingin berbicara denganmu tentang impian dan harapanmu. Engkau sabar mendengarkan apa kata-kata anakmu. Setelah itu temanmu telepon, aduh saya punya masalah. Engkau ambil rosario, engkau berdoa untuk temanmu itu. Itulah cara kita menjadi kudus. Yaitu apa? Bersikap baik. Amin. Nah, itu caranya Bapak Ibu, ya. Jadi menjadi suci itu artinya apa? Kita berbuat baik. Lalu yang keenam, ucapan bahagia yang saya katakan tadi adalah petunjuk untuk jalan menuju kepada kekudusan bagi kita, ya. Jadi itu juga penting. Berbahagialah orang berbelas kasih. Belas kasih menjadi aspek yang penting, yaitu membantu dan melayani orang lain, tapi juga memaafkan dan memahami. Ya, jadi Paulus menegaskan bahwa sabda bahagia ini adalah jalan yang membawa kita untuk menuju kepada kekudusan. Nah, jadi saudaraku sekalian, kesimpulan bagi kita yaitu apa? Yang pertama, yaitu bahwa menjadi kudus adalah panggilan untuk identitas kita, ya. Sehingga kita mengusahakan kudusan dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam kelompok kategorial kita di KKI. Itu bagaimana juga kita menjadi kudus. Lakukan kegiatan-kegiatan kecil. Lalu tutur kata kita penuh kehangatan cinta, tidak nyinyir pada orang ya, tidak benci, jangan suka gosip, ya. Lalu cara berpikir ilhami diterangi Roh Kudus, ya, sehingga tidak jatuh dalam ajaran peraki yang sesat. Ya, orang-orang suka cari begitu. Oh, di salib itu ada unclean spirit-nya, ya. Jangan-jangan orangnya punya unclean spirit lagi, ya. Jadi beri pikiran yang tidak sesuai imannya. Lalu cinta kasih pada Tuhan dan sesama, menggunakan sarana modern untuk mencapai kekudusan. Seperti saya katakan tadi, Carlo Acutis ini. Nah, jadi kita menggunakan kekuatan, bakat kita sebagai anugerah Kristus, talenta kita untuk kita gunakan dalam melayani. Lalu mengikuti Kristus menjadi seperti Dia, ya, untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Saya buat apa, ya, supaya bahagia? Kita hendaknya menggunakan karunia pribadi, memenuhi tugas dan semangat iman yang bekerja melalui kasih. Jadi bagaimana iman kita nyatakan dalam perbuatan baik kita. Dan semuanya itu kita terima dari tangan Bapa Surgawi. Nah, maka saudaraku sekalian, apakah zaman ini kita masih bisa hidup kudus? Tentu saja bisa. Paus Fransiskus menegaskan bahwa menjadi kudus sesama now bukanlah merupakan satu hal yang mustahil. Ia juga mengatakan agar jangan takut akan kekudusan.
Hal itu tidak mengurangi energi dan kegembiraanmu. Ketika engkau berdoa, mungkin orang berkata, "Sok kudus lu." Heeh. Mau ke KKI Kerahiman, doa Kerahiman dulu maunya mau masuk surga. Kelihatan lu sendiri di dunia ini mau pakai apa, corona. Enggak, orang nyinyir seperti apa, tetap usahakan kekudusan. Maka mari kita bersukacita mengusahakan kekudusan untuk menjadi kudus di zaman now ini, ya. Maka kita semua diberkati untuk menjadi kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Tueng untuk renungannya pada kita semua malam hari ini Romo ya. Yang Romo sampaikan begitu dengan jelas, begitu gembira ya. Jadi kita bisa menangkap dengan sangat baik. Terima kasih Romo. Romo, ini sudah ada beberapa pertanyaan Romo. Karena mungkin juga waktu sudah semakin mendekati pukul 9, saya langsung bacakan aja ya Romo ya. Ada di kolom chat. Chat ya, baik. Iya, di kolom chat. Sebentar saya bacakan. Ya. Ini ada pertanyaan pertama ya Romo. Romo, bolehkah kita menghindar dari kelompok orang-orang yang suka gosip? Atau kita masuk dan perlahan menularkan hal baik kepada mereka? Betul. Tadi kan saya mengatakan, Paus tadi beri contoh ya, dia ke pasar sampai ke sana orang aja ada gosip, aduh maaf ya, saya buru-buru. Ya, itu salah satu cara. Yang dikatakan, engkau bisa begitu nama gosip. Kalau engkau mengkantor sebaliknya gitu loh. Yang benar, jangan-jangan itu bohong loh, itu hoax, enggak baik loh. Kita menjelekkan orang lain kalau enggak ada benarnya. Jadi engkau mengatakan hal baik di sana ya. Kita bisa masuk perlahan menularkan hal baik yang pada mereka. Dengan cara apa? Counter sebaliknya, ya. Jadi counter yang sebaliknya. Enggak begitu? Saya lihat kemarin enggak kok. Dia enggak buat seperti itu. Kamu aja pikirannya kamu yang mungkin kurang baik kali, ya. Jadi engkau bisa counter seperti yang kau katakan di sini. Itu juga baik. Jadi engkau tidak perlu harus melihat kelompok. Males saya pergi ke KKI karena suka gosip, lalu keluar KKI. Nanti sampai ke sana saat masuk kelompok lagi. Di sana mereka begitu keluar, nanti kau keliling ke semua kelompok. Tidak perlu seperti itu. Tapi engkau katakan tadi menarik. Engkau masuk, engkau menularkan hal-hal baik pada mereka. Itu juga salah satu cara. Jadi engkau counter kepada dia begitu ya. Atau enggak kok, saya dengar kemarin begini. Jadi lihatlah hal yang positif ya, begitu. Ya. Lalu pertanyaan berikut, apakah Ya. menjadi kudus merupakan pilihan Allah? Sorry Sudah aja sebelum dirajut. dilahirkan. Nah, jadi kita melihat yaitu bahwa tadi saya kutip tadi ya, bahwa we are choose. Tuhan sudah pilih kita. Tuhan itu pilih kita untuk hidup bersama dengan Dia. Nah, tetapi saya mengatakan bahwa kita hidup itu di tengah dunia pada masa kini. Ya, kita hidup di tengah dunia masa kini dengan penuh tantangan, tapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Yesus waktu sebelum naik ke surga, Yesus itu berdoa, ya. Yesus berdoa untuk para muridnya. Kalau dia berkata di Injil Yohanes bab 17 ayat 12, dia katakan, dia Yesus berdoa ya, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang akan binasa, selain daripada dia yang ditentukan itu binasa. Ya, jadi menarik yaitu apa? Yaitu bahwa kita mengusahakan kekudusan, tetapi Tuhan itu dia berdoa untuk kita. Jadi memang kita sudah dirajut, nyatanya kita dipilih, ya. Dan tapi kita harus berusaha. Kita harus ada usaha. Karena kita ini bukanlah robot. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Tapi kita ini hidup di tengah dunia yang ada pilihan. Ya, mau yang baik atau mau yang buruk. Nah, kalau kita pilih yang baik, kita menjadi pemenang. Ya, kalau kita pilih yang buruk, ya kita kalah. Nah, itu maksudnya. Ya,
Iya, baik Romo. Terima kasih Romo sudah dijawab dengan jelas. Ya Aba Bapa yang di surga, terimalah sembah dan sujud di hadapanmu ku berdoa. Akulah anakmu selama-lamanya. Bapa, Aba, Bapa, ya Aba, ya Bapa, Aba ya Bapa, ku serahkan hidupku kepadamu. Ya Aba Bapa Maharahim, terimalah aku berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu, sucikan aku dan beri pengampunan. Bapa, Aba, Bapa, ya Aba, ya Bapa, Aba ya Bapa, hapuskan segala kesalahanku. Ya Aba Bapa penuh kasih, terima syukurku yang tulus. Berkat anugerah-Mu berlimpah, kebaikan-Mu Bapa-Ku muliakan. Bapa, Aba, Bapa, ya Aba, ya Bapa, Aba ya Bapa, kasih sayang Bapakku muliakan. Saudara-saudariku sekalian, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan rohani kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami ucap terima kasih kepadamu karena bersama dengan komunitas KKI Satora, kami boleh merenungkan tema panggilan untuk menjadi kudus. Kami sadar sejak awal Engkau memilih kami untuk menjadi kudus. Dan di tengah situasi pada saat ini pun, Engkau tetap memberikan kepada kami harapan bahwa apapun tawaran dunia, kami tetap bisa hidup kudus. Malam hari ini, anak-anak-Mu dalam kegiatan KKI ini juga, mereka menyampaikan segala doa dan permohonan untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka, pekerjaan mereka, masalah-masalah mereka yang hadapi, sakit, penyakit, perjuangan-perjuangan mereka, masalah dalam pekerjaan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, berkatilah agar keluarga saudara-saudariku ini selalu rukun dan damai. Berkatilah ya Tuhan, agar pekerjaan mereka selalu membawa hasil yang menggembirakan. Berkatilah mereka yang pada saat ini punya problem dalam keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan pada mereka hati yang lembut, agar dalam kelembutan itu mereka mampu membangun keluarga yang bahagia. Berkatilah pekerjaan mereka, agar pekerjaan mereka selalu membawa hasil yang menggembirakan. Ada masalah mereka hadapi, kami mohon kepadamu Tuhan, urapilah mereka, agar mereka menjadi bijaksana di dalam mengatasi segala persoalan yang mereka hadapi dalam pekerjaan tersebut. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, betapalah banyak orang kudus, mereka menghadap-Mu dalam keadaan penderitaan. Berkatilah saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Semoga berkat bilur-bilur luka Yesus Kristus Putra-Mu, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, dan mereka kuat untuk memikul salib yang mereka alami dalam perjalanan hidup pada saat ini, yaitu salib-salib penderitaan. Kuatkan mereka Tuhan dan sembuhkanlah mereka.
Sebelum kami kembali, kami mohon Tuhan, berkatilah kami, agar malam hari ini kami semua dapat beristirahat dan tenang dan damai. Dan bangunkanlah kami esok pagi dengan semangat yang baru untuk memulai pekerjaan kami. Berusaha lagi, berdiscernment lagi, untuk memilih yang baik dan benar, agar kami pantas hidup kudus di hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh perjalanan kehidupan kita, segala usaha kita untuk hidup kudus, mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo.